ngidul ngobrol. Jadi kalau ngalur ngidul ngobrol nih biasanya kita bahasannya yang ngalur ngidul aja. Kali ini ngalur ngidul ngobrol kedatangan Bang Ferry sama Pak Yo lagi nih. Nih mereka masih tetap ya mau bahas-bahas seputar politik. Jadi pada kesempatan kali ini pertanyaan pertamanya adalah, jadi misalkan nih kalau ada pemimpin yang sedang menjabat. Nah, terus pemimpin tersebut memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Coba boleh dari Pak Yo. Boleh nggak sih yang kayak gitu tuh? Kalau gue pribadi sih ya jelas nggak boleh lah bro. Oke. Kita bisa lihat dia pada saat menjabat itu kan ada rekam jejaknya bagaimana dia menang gitu kan bro. Terus isu apa yang dia angkat supaya menang, berpolemik atau enggak gitu bro. Okay. Kalau gue sih nggak setuju. Nggak setuju. Bang Ferry gimana nih tanggapannya? Mungkin boleh menanggapi juga. Kalau udah di atas lupa ya orang ya, pasti lah. Kalau saya secara pribadi sih cerminan dulu. Gue kalau pribadi di atas ya mungkin gue akan melakukan hal yang sama. Wajar aja sih. Hal-hal itu wajar karena gue punya power, ya kan. Tapi segi aspeknya itu kita lihat dulu kepentingan pribadinya seperti apa. Apakah money oriented, memperkaya diri ataupun apa. Kalau misalkan kepentingannya untuk pribadi itu dia naikkan popularity pribadi dia, tapi berguna bertujuan untuk masyarakat, buat gue sih no problemo, nggak ada masalah sih. Kalau gue secara pribadi ya. Tapi kalau untuk lebih bagusnya sih idealnya ya pemimpin itu janganlah mentang-mentang ada have a power tapi dia menyalahgunakan, itu yang sebenarnya tidak bagus juga. Ya cuman kan yang kayak gitu kan lebih dominan, Bang Fer. Gimana tuh? Lah kalau yang lebih dominan sih wajar-wajar aja lah, tapi jangan keceplosan juga, tidak mengumbar-umbar, menggiring opini publik, terus dia membuat suatu kumpulan massa sehingga menghujat, menghakimi seseorang. Itu is not good lah buat gue. Contohnya kan banyak, mau nyebut pembohong kah atau pernah dipecat. Nah itu yang saya sebenarnya tidak setuju dengan kata pecat ya. Oriented kata pecat itu tidak bagus. Kenapa? Karena kalau pecat menurut saya itu terlalu kasar. Kalau orang pernah menjabat terus dipecat tiba-tiba, itu sebenarnya tidak. Kita kerja juga begitulah. Kamu dipecat ya kan bahasanya, itu nggak bagus. Diberhentikan secara tidak hormat ataupun tidak punya kinerja, itu saya rasa lebih baik, lebih punya penilaian intelek bahasa saya. Tapi kalau dengan bahasa yang publik, dengan kata bahasa pecat ataupun apa, buat saya nggak bagus sekali. Jujur, kalau buat saya nggak sesuai. Itu aja sih. Coba menurut Pak Yo deh, gimana tuh? Tapi kan kita juga bisa ngelihat rekam jejaknya ya. Bagaimana dia naik, isu apa yang dia mainkan, saat ini dia mau mencalonkan lagi, itu kita bisa lihat banget. Kita bisa sebut itu bapak intoleransi lah di Indonesia saat ini. Rusak semua sendi-sendi gara-gara memainkan isu SARA. Itu sih yang gua nggak setuju banget. Walaupun sah-sah aja menurut Bro Ferry, gua lagi ngejabat ya gua bisa sah-sah aja untuk menggunakan apapun yang gua bisa untuk memenangkan gua kembali. Bagi gua itu menghalalkan segala cara. Arogansi. Ya nggak bisa lagi sih untuk hidup di abad milenial kayak gini, cara-cara seperti itu sih bro. Ya kalau saya potong tadi. Kalau untuk isu SARA itu sebenarnya sudah dalam perpolitikan itu sudah ada ya. Jadi tinggal kita menyikapi aja. Sorry nih kurang setuju kalau bahasa saya. Kalau nggak katakan intoleransi, kalau dia sudah mempunyai suatu jabatan, apalagi pelayanan publik buat warga, dia harus toleran. Saya rasa dari sosok yang pernah yang sekarang ini terjadi, semuanya toleran kok. Kalau untuk agama di ini bahkan diprotektif, nggak seperti yang dibayangkan gitu loh. Makanya saya bilang, saya berharap jangan mengumbarkan sesuatu itu untuk menggiring opini publik. Yang ada bukan yang warga menjadi benar, tapi menjadi bodoh, pembodohan kepada masyarakat, itu yang terjadi. Itu menurut saya benar. Coba lebih spesifik lagi deh, penggiringan opini publiknya tuh yang mana? Contoh. Ada salah satu tokoh dari parpol itu membawa statement bahwa
Jangan pernah memilih nanti pemimpin yang pernah dipecat. Terus jangan pernah memilih pemimpin yang menggunakan isu sara, ya kan? Ah, itu sebenarnya gini, benar nggak sih terjadi di Jakarta ini isu sara? Nggak ada tuh. Oh, nggak ada ya isu sara ya? Kalau menurut saya sih enggak. Karena apa? Itu hanya oknum tertentu, bukan dalam konteks ranah itu akan memperpecah. Tidak, itu oknum tertentu. Sorry nih saya potong nih. Iya. Tapi kan ya namanya ya gambarannya jelas gitu kan. Mumpung saya menjabat dalam tanda kutip gitu kan. Saya berwenang atas apapun. Entah mau memberhentikan si A, entah mau memberlakukan peraturan seperti ini, atau entah ya pokoknya selama saya menjabat deh saya punya kewenangan. Seperti itu tuh sebenarnya dibenarkan atau enggak sih? Maksudnya ya oke lah kalau yang positif-positif aja kita masih oke. Nah, cuman yang kadang tuh ada yang sifatnya tuh kayak dibilang bener enggak, dibilang enggak bener juga. Ya gimana dong? Enggak, saya potong Pemimpinnya gini, dia kan gitu. Saya potong seperti ini. Artinya kalau memang dahulu pada saat beliau naik, beliau mencalonkan, itu bolehlah ada penggiringan isu-isu seperti itu dan memang terjadi. Kalau pada saat sekarang dia yang dilematis ini sekarang yang terjadi, yang disosok yang dituju, saya rasa sih enggak. Buktinya contoh ya Christmas kemarin sang pemimpin ini yang sempat di notabenekan itu mengunjungi kok, ikut menghormati orang-orang Kristiani, bahkan meresmikan salah satu gereja pembangunan. Saya rasa nggak ada lah isu-isu sara. Nah, kalau dalam teknik-teknik berpolitik ya mungkin ada hal-hal seperti itu. Kalau untuk lihat historinya ya mungkin adalah ke satu scaring pressure yang dialami oleh warga, ya kan. Itu juga sebenarnya apa? Kalau tidak ada letupan, kalau tidak ada bahasa yang distatementkan oleh kaula-kaula tersebut atau organisasi tersebut, saya rasa tidak akan terjadi. Jakarta ini damai kok menurut saya. Kalau menurut saya tidak ada tuh kontra. Oke, saya potong. Sorry nih. Berarti kalau misalkan kita singkat aja deh. Orang yang sedang menjabat dan memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Singkat aja dari masing-masing. Mungkin dari Pak Yo dulu. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Alasannya mungkin. Singkat. Seorang calon pemimpin itu gue pikir dia harus menjual program-programnya sih. Itu menurut gue. Jadi Bukan kewenangannya untuk memperoleh jabatan di berikutnya. Oke, jadi intinya dari Pak Yo nggak boleh dan dia harus lebih kepada program-program. Oke, dari Bang Ferry. Kalau secara ini saya sih, kalau dia di atas sih buat saya sih wajar-wajar aja. Tetap saya bilang itu hak dia, privilege-nya beliau, ya dia mau menggunakan atau apapun, yang penting untuk warga. Bisa terrealisasi. Oke, sip. Berarti pertanyaan pertama cukup ya, intinya seperti itu. Oke. Tadi udah ya, perihal pemimpin, dia lagi ngejabat, terus ya gimana dia yang punya wewenang, jadi dia bebas. Tadi udah kita bahas. Terus yang pertanyaan berikut, nah ini menarik nih. Kan pasti kan itu pemimpin kan ada yang mengusung nih ya, Pak Yo ya, Bang Ferry ya. Yang mengusung itu kan ya pasti kan dari partai gitu nih. Nah, ketika si partai ini melihat, oh ternyata pemimpin gue dia memanfaatkan kewenangannya nih dalam tanda kutip, entah dalam itu hal positif atau negatif. Nah, menurut kalian nih, itu tuh si partai itu harus berbuat apa gitu ketika melihat hal tersebut? Mungkin dari Pak Yo boleh, silakan. Kalau menurut gue sih, kalau misalkan partai sudah melihat calon pemimpinnya yang akan diusung itu punya rekam jejak yang tidak baik, saya rasa sih partai itu harus mengambil sikap atau mundur, tidak mendukung. Begitu pula dengan pencalonan legislatif di partai tersebut. Ketika ada kandidat calon anggota legislatif nanti yang akan maju untuk pemilihan legislatif, partai harus lebih selektif tuh untuk melihat calon-calon anggota legislatifnya. Lihat rekam jejaknya, lihat di strukturnya, lihat kapabilitasnya dia.
baru didukung. Jangan sampai nanti jadi bumerang buat partai tersebut. Itu aja sih menurut gua. Nah, kalau menurut Bang Ferry, Ada dua konteks kalau saya secara pribadi, kalau dari sikap partainya. Kalau itu popularity menaikkan rating partai, partai sih sah-sah aja tidak mengambil tindakan apapun, wajar kalau menurut gue sih. Karena ya bentrok dengan birokrasi. Tapi kalau misalkan hal tersebut yang dilakukan itu tidak berimbas banyak untuk perolehan simpatik masyarakat itu tidak berkurang, partai nggak perlu melakukan apa-apa. Tapi kalau berkurang banyak ya bisa untuk melakukan. Coba dengerin ya, para warga, ada partai-partai politik yang nggak peduli dengan calon pemimpin yang akan diusung seperti apa. Begitu juga calon legislatif yang akan diusung seperti apa. Para warga harus pintar ya untuk milih-milih calon pemimpin dan calon legislatif. Nah, kalau memang sekarang warga udah tahu lah, banyak lah partai-partai yang mencari sensasi. Kan kalau gue sih secara wajar aja, wajar tapi tidak kelewatan. Wajar tapi tidak terkelewatan. Kebanyakan ini kan sekarang mencari simpati masyarakat itu suatu pola yang tidak masuk di akal. Kan? Kita kunci dulu, wajar tapi dibolehkan. Itu maksudnya seperti apa, Mas? Ya, kalau dia tidak melanggar aturan akhlak, tidak menjelekkan seseorang, menjudge seseorang ataupun apa, dia bertindak, gua rasa sih wajar. Wajar, boleh-boleh aja. Yang penting meraih simpati. Contoh dia punya program yang bagus untuk bisa membangun masyarakat, gua rasa bagus banget. Tapi yang penting tidak tanda kutip penjelekan, apalagi bersifat arogansi. Gue punya power, gue sebagai seorang ketua ataupun apa, dia menindas ya itu nggak bagus gitu. Nah itu tindakan partai itu dia harus mempunyai dewan kehormatan yang bisa mengambil decision layak dan tidaknya ditentukan pada saat itu. tapi kan sorry nih, saya potong nih. Sebenarnya sih si partai yang mengusung calon pemimpin ini, ya mohon maaf ya sebelumnya ya, itu tuh tahu atau enggak, atau bisa jadi ya udahlah gue ikut dia aja walaupun dalam konotasinya ya dia itu yang ya udahlah dia mau gimana orangnya juga gue ikut. Nah kalau gitu. saya paham, tapi Paham nggak tuh kurang lebih? saya dalam konteks begini ya, mohon maaf, saya takutnya di partai itu terjadi nepotisme. Artinya nepotisme itu terjadi, waduh jangan-jangan nanti kalau gue nggak ada dia, popularity partai jatuh anjlok ya kan. Nah ataupun ada dalam bentuk sokongan-sokongan lain ya kan, jadi janji yang kepada pejabat. Ini yang saya takutkan, hal seperti itu. Lebih baik menurut saya kalau memang udah melanggar daripada etika, melanggar ADART, berambil tindakan lah, dewan kehormatannya atau badan apa yang ada di partai mengambil tindakan untuk menghentikan daripada sikap pemimpin tersebut, ya kan? Itu menurut saya. Coba Pak Yo, tanggapi Pak Yo. Kalau buat gue sih partai udah punya toolsnya untuk mengetahui calon Ya, tapi kan legislatifnya sekarang seperti ini apa. kan tidak terlaksana, Pak. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa terlaksana, Pak. Yang penting bahasanya, jangan sampai deh popularity partai gua anjlok. Itu nggak bisa dipungkiri, Pak. Banyak yang ngeren-ngeren hal seperti itu. Iya. Bapak nggak bisa begitu, Pak. Kalau menurut saya. Menurut saya. Oke. Kalau menurut gua, partai punya tools untuk Ya, mengetahui. terus ada itu hanya tertulis, tapi tidak bertindak kan? Tidak bertindak. Sabar jamblang, kok kelarin dulu ya. Ya itu lo harus tahu. Maafin warga ya. Coba Pak Yo, Pak Yo, kasih Partai itu kesempatan. udah punya tools untuk mengetahui bagaimana rekam jejak calon legislatifnya nanti. Partai juga udah punya tools untuk mengetahui calon pemimpin yang akan datang di partai yang mereka usung. Tetapi benar kata Bro Ferry ini, ada partai-partai yang ya sudah, yang penting gue popularitas gitu loh. Entah dia mau punya rekam jelek atau enggak, yang penting popularitas. Ya iya, itu Betul. nanti akan menentukan kualitas dari yang disodorkan oleh para partai tersebut. Saya sih cuman sekarang ini tuh banyak yang mohon maaf di tingkat-tingkat, apalagi dia menjabat di tingkat daerah, terus kan ada level tertingginya di tingkat wilayahnya, di tingkat pusatnya. Itu tuh tools itu hanya buku doang, Pak, hanya acuan doang dan tidak pernah terrealisasi. Padahal secara umumnya ini udah salah, udah melanggar. Kalau menurut saya
Nah, ini makanya saya bilang nepotisme itu bisa terjadi. Itu yang saya takutkan. Cobalah bayangkan aja ya, contoh ya. Ini kalau kemarin saya sempat membahas tentang politikus muda. Politikus muda itu menghilangkan namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini kok bahkan mencerminkannya berbeda. Kita menyuarakan no KKA, anti intoleransi bla 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 bla, tapi membawanya untuk mengacu ke toleransi, bisa dampaknya membuat suatu kegaduhan. Contohnya Ini lah, contohnya. sensasional. Banyak lah, nggak perlu kita sebutkan, yang kemarin terjadi aja banyak kalau menurut gue sih. Oke, sorry, saya potong ya. Jadi singkat aja nih, langsung singkat aja. Satu persatu dari Pak Yo, dari Bang Ferry, singkat aja ya. Jadi seharusnya partai berbuat apa ketika melihat pemimpin memanfaatkan kewenangannya seperti itu? Dari Pak Yo, silakan. Kalau buat saya sih seharusnya partai mengambil sikap, mengevaluasi kembali keputusannya, atau minimal menjadi bahan acuan rekam jejak beliau yang akan dicalonkan untuk jadi presiden kah atau untuk jadi caleg kah, itu harus jadi bahan acuan untuk rakyat bisa memilih. Jadi kalau dari Pak Yo pada intinya nggak serta-merta partai itu ngikut aja gitu ya. Iya. Jadi harus dikaji lagi dari berbagai pandangan si partai. Oke. Jangan mengejar popularitas. Oke, sip. Langsung dari Bang Ferry, singkat aja. Saya setuju ya kalau kata-kata terakhir. Cuman buat saya cuma satu pesannya. Kalau sudah ada ketahuan seperti itu, berani bertindak tegas lah. Berani bertindak tegas, semua dewan kehormatannya berani mengambil tindakan, baik itu mau mengeluarkan secara tidak hormat ataupun apa alasannya melanggar aturan ADART segala, itu yang harus diambil dari sikap partai di atasnya, di levelnya. Oke, baik. Nggak perlu basa-basi, Pak. Bahasanya seperti itu. Oh, berarti harus ditindak ya untuk hal seperti itu ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terakhir nih, pertanyaannya tadi kan berarti pembahasan kita itu seputar pemimpin yang memanfaatkan kewenangannya ketika dia menjabat. Nah, harapannya supaya sosok yang seperti itu bisa dibilang nggak ada lagi. Itu gimana? Mungkin dari Pak Yo, silakan. Saran saya sih untuk calon anggota legislatif, calon kepala daerah, calon presiden nanti itu lebih menggunakan atau lebih mengeluarkan apa sih program-program mereka untuk warga, untuk rakyat, bukan dengan arogansi, bukan dengan mentang-mentang gue punya jabatan saat ini semau gue. Itu aja sih buat gue. Itu aja ya, berarti tetap mengacu kepada program-program apa yang telah dia buatkan untuk rakyat ke depannya, Yap. gitu ya Pak Yo ya. Yes. Dari Bang Ferry, silakan singkat aja. Kalau saya sih lebih baik partai itu menilai atau mencalonkan kandidatnya itu, kader-kadernya, dan bertanding secara sportivitas. Sportivitas dalam bentuk apa? Tidak perlu mengacak-ngacak, iri, cemburu dengan yang lain, tapi bertanding secara sportif dengan cara adu program yang baik untuk warga. Perbanyak itu saya rasakan meraih simpati, nggak perlu dengan bahasa bla 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 yang akhirnya bumerang. Jadi kita lebih baik adu program untuk warga, program untuk negara wilayah kita, program untuk negara kita ini, itu aja. Oke, berarti di sini saya simpulkan bahwa kalian itu sepakat ya kalau dalam mengadakan suatu pemilihan calon pemimpin itu yang harus jadi bahan perbandingan itu adalah programnya, seperti itu ya. Oke deh kalau begitu. Tapi dengan catatan sportif. Oke. Tidak ada power apapun, tidak merasa gua punya jabatan, kekuatan apapun sehingga bisa membuat rival ataupun saingannya itu menjadi diacak-acak gitu loh. Oke. Tetap dalam on the track, sportif. Garis besar bawahnya. Berarti beradu program secara sportif. Yes, kalau saya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya pada kesempatan kali ini udah ngobrol-ngobrol. Jadi ngalur ngidul ngobrol kali ini kita tutup aja. Jangan lupa like, comment, subscribe Jaring Aspirasi Warga Sipil. Terima kasih banyak Bang Ferry, terima kasih banyak Pak Yo. Ciao.